dari 7 juta orang di Indonesia masih menganggur. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang di bulan Agustus. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Ada apa Pak? Kelihatannya dari tadi diam aja. Ini perusahaan tempat Bapak bekerja sudah ditutup, jadi sekarang Bapak di PHK. Ini suratnya. PHK? Tapi Pak, bagaimana dengan cicilan rumah? Bukan sehari-hari. Bapak tidak tahu nak, dengan usia Bapak usia seperti ini, Bapak tidak tahu harus mencari kerja di mana. Dan kayak gitu, pasti sebenarnya juga ada dari keluarga kita cari lagi ya. Aku juga sama kamu, aku berbulan-bulan melamar kerja bersama aku jadi merasa sia-sia ini. Makanya sudah diatur, jadi ujian kita semua. Udah berapa banyak lamaran yang kamu kirim ke perusahaan Oi? Soalnya aku udah banyak banget kirim, tapi gak ada satupun perusahaan yang nerima aku. Aku juga udah banyak kak ngirimin lamaran. Aku juga bahkan ya udah ngirimin lamaran jadi kasir minimarket, tapi sama aja katanya aku overqualified. Overqualified atau semua lowongan makin menyempit? Buktinya banyak kok lulusan bagus-bagus baru lulus, tapi mana lowongan kerja gak ada. Ayo aku juga baru kena PHK kak. Beban di rumah jadi makin gede. Aku jadi ngerasa gak berguna kak. Tenang aja Lau, yang ngerasain gini gak kamu doang kok. Emang di zaman sekarang tuh kalau kita gak modal dan usaha sendiri, ya susah buat cari peluang kerja ataupun mau kita jadi pekerja. Aku cuma berharap ada yang bantuin kita sih kak. Jadi ada yang bisa bantu lah. Bu, hari ini dagangannya sepi ya? Ya Bu, beberapa bulan ini omset menurun drastis. Beberapa warga juga pendapatannya berkurang. Jadi belanja pun seadanya. Bahkan Pak Budi aja baru di PHK. Setahu saya anak muda zaman sekarang juga banyak yang pengangguran. Anak saya aja tuh di rumah masih kerja serabutan sana sini. Ya Bu, ini memang masa sulit. Dulu kalau misalnya mencari pekerjaan tidak sesudah sekarang. Kalau sekarang persaingannya ketat sekali. Semoga ada solusi dari pemerintah ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemuda, terima kasih sudah datang di pertemuan malam ini. Kita semua tahu bahwa masalah pengangguran dan juga krisis ekonomi sedang melanda wilayah kita. Di sini saya sudah mengundang seorang saudari Dina yang merupakan seorang aktivis sosial yang akan memberikan beberapa pandangan dan juga solusi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, saya Dina. Saya di sini mengetahui bagaimana kesulitan yang sedang kita alami saat ini. Pengangguran bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga psikologis dan sosial. Banyak orang yang merasa kehilangan dan tidak merasa dirinya tidak berharga. Benar sekali Bu Dina, saya sendiri merasakannya. Setelah saya bertahun-tahun bekerja di perusahaan dan akhirnya saya berhenti bekerja, rasanya tidak seperti ada harapan. Nah, benar sekali Ibu, bagi kami yang muda, mencari pengalaman saja sulit. Lowongan kerja selalu meminta pengalaman, sedangkan bagaimana kita bisa mempunyai pengalaman jika tidak diberi kesempatan? Tapi menurut saya, Pak Lurah, Bu Ani, kita tidak hanya bisa mengandalkan lapangan pekerjaan saja, tetapi kita bisa membuka lapangan kerja kita sendiri. Saya sendiri sedang membuka usaha kerajinan tangan dari barang bekas. Tidak banyak sih penghasilannya, tetapi adalah untuk sehari-hari. Ide yang bagus Tata, justru itu semangat yang saya butuhkan. Saya dan tim saya bisa membantu kalian, membantu Bapak Ibu sekalian dan para pemuda yang ingin mencoba untuk berwirausaha. Benarkah Bu Nina? Itu kabar baik sekali. Mungkin saya bisa bantu dengan menyediakan tempat untuk menjual produk mereka di warung saya Bu Dina, atau saya juga bisa membantu mempromosikannya. Saya juga bisa membantu untuk mengumpulkan ibu-ibu yang punya keterampilan di bidang menjahit atau membuat kue Bu Dina. Nah, ini semangat kebersamaan yang saya harapkan. Jadi, Bapak Budi, Rina, dan lainnya jangan putus asa. Kita masih punya potensi, kita masih punya semangat. Jadi jangan
sia-siakan kesempatan ini. Ya, terima kasih banyak Pak Lurah, Bu Dina, saya seperti ada harapan kembali. Mungkin kita bisa mulai dari hal kecil seperti mempelajari keterampilan baru atau kita ambil idenya Tata. Tentu saja setiap orang memiliki potensi. Yang penting adalah kemauan diri kita sendiri untuk mencoba dan tidak pantang untuk menyerah. Mari kita ubah bayangan putus asa itu menjadi harapan yang nyata.